Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12, mata kuliah Praktik Akuntansi Keuangan, akan membahas mengenai akuntansi pensiun pada pertemuan 13 ini. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Vina Nurhidayah, NPM 11, kemudian rekan saya Divana Meliana, NPM 19. Untuk soal yang pertama yaitu PT BUD memberikan informasi mengenai program pensiun imbalan pasti untuk tahun 2016. Datanya sebagai berikut. Yang pertama, ada biaya jasa sebesar Rp1.800.000. Kemudian yang kedua, ada iuran untuk program yaitu sebesar Rp2.100.000. Kemudian yang ketiga ada imbalan yang dibayarkan sebesar Rp800.000. Kemudian yang keempat ada aset program pada tanggal 1 Januari 2016 yaitu sebesar Rp12.800.000. Kemudian yang selanjutnya ada kewajiban imbalan pasti yaitu sebesar Rp14 juta. Kemudian untuk bunga atau tingkat diskonto yaitu sebesar 10%. Kemudian dari soal tersebut diperintahkan untuk mencari beban pensiun pada tahun 2016. Berikut adalah perhitungan beban pensiun pada tahun 2016. Yang pertama, dari informasi tadi yaitu ada biaya jasa sebesar Rp1.800.000. Kemudian, selanjutnya kita mencari pendapatan bunga yang didapat dari biaya bunga sebesar Rp1.400.000 dikurangi dengan pendapatan bunga yaitu Rp1.280.000 yaitu menghasilkan Rp120.000. Selanjutnya, beban pensiun tahun 2016 yaitu biaya jasa sebesar Rp1.800.000 ditambah dengan pendapatan bunga sebesar Rp120.000 dan menghasilkan Rp1.920.000. Untuk perhitungan biaya bunga sendiri didapat dari kewajiban imbalan pasti dikali dengan tingkat diskonto, yaitu Rp14 juta dikali dengan 10%, yang menghasilkan Rp1.400.000, yang kemudian digunakan untuk menghitung perhitungan beban pensiun tahun 2016. Kemudian untuk mencari pendapatan bunga sendiri, yaitu didapat dari aset program 1 Januari 2016 dikalikan dengan tingkat diskonto, yaitu Rp12.800.000 dikalikan dengan 10%. Kemudian menghasilkan Rp1.280.000 yang kemudian digunakan untuk perhitungan beban pensiun tahun 2016. Yang kemudian hasil tadi dikurangkan dengan biaya bunga. Selanjutnya untuk soal yang kedua yaitu terdapat informasi mengenai program pensiun untuk PT Citra Abadi pada tahun 2017. Yang pertama, ada aset program pada tanggal 1 Januari 2017 sebesar Rp980.000. Kemudian, terdapat kewajiban imbalan pasti pada tanggal 1 Januari sebesar Rp980.000. Kemudian terdapat tingkat diskonto yaitu sebesar 8%. Kemudian terdapat biaya jasa sebesar Rp80.000. Kemudian terdapat iuran pendanaan yaitu sebesar Rp50.000. Kemudian terdapat imbal hasil aset program aktual yaitu Rp78.400. Kemudian terdapat imbalan yang dibayarkan kepada pensiun sebesar Rp66.800. Kemudian dari soal tersebut diperintahkan untuk mencari beban pensiun tahun 2017 dan membuat kertas kerja pensiun untuk jurnal beban pensiun. Berikut adalah perhitungan untuk beban pensiun tahun 2017. Seperti soal nomor 1 tadi, terdapat biaya jasa, kemudian biaya bunga dan pendapatan bunga, kemudian menghasilkan
beban pensiun tahun 2017. Kemudian untuk perhitungannya adalah biaya jasa sebesar Rp80.000. Kemudian untuk perhitungan pendapatan bunga yaitu biaya bunga sebesar Rp78.400 dikurangi dengan pendapatan bunga yaitu Rp78.400. Kemudian untuk menghitung beban pensiun tahun 2017, perhitungannya adalah biaya jasa ditambah dengan pendapatan bunga. Nah, biaya jasanya sebesar Rp80.000 dikurangi dengan pendapatan bunganya yaitu Rp0 yang menghasilkan Rp80.000. Kemudian untuk mencari biaya bunga tadi, perhitungannya adalah sama seperti tadi, yaitu kewajiban imbalan pasti dikali dengan tingkat diskonto, yaitu Rp980.000 dikali dengan tingkat diskontonya yaitu sebesar 8%. Kemudian akan menghasilkan Rp78.400. Selanjutnya untuk menghitung pendapatan bunga, yaitu rumusnya aset program 1 Januari pada tahun 2017 dikalikan dengan tingkat diskonto, yaitu Rp980.000 dikali dengan tingkat diskontonya yaitu 8%, kemudian akan menghasilkan Rp78.400. Kemudian perhitungan biaya bunga dan pendapatan bunga tadi digunakan untuk mencari beban pensiun tahun 2017. Lalu selanjutnya di sini ada lembar kertas kerja pensiun untuk tahun 2017 yang terdiri dari jurnal umum dan catatan memo. Yang pertama itu ada saldo 1 Januari 2017 masuk ke dalam catatan memo pada akun kewajiban imbalan pasti sebesar Rp980.000 di kredit dan akun aset program sebesar Rp980.000 di debit. Untuk yang A itu ada biaya jasa. Biaya jasa itu masuk ke dalam jurnal umum akun beban pensiun tahunan sebesar Rp80.000 di debit sesuai dengan informasi pada soal, dan masuk ke dalam catatan memo sebesar Rp80.000 di kredit pada akun kewajiban imbalan pasti. Lalu yang B itu ada beban bunga. Beban bunga itu masuk ke dalam jurnal umum akun beban pensiun tahunan sebesar Rp78.400. Itu dihitung dengan cara kewajiban imbalan pasti 1 Januari itu dikali dengan tingkat diskonto yaitu 8%, maka hasilnya itu Rp78.400 di debit dan masuk ke dalam akun kewajiban imbalan pasti sebesar Rp78.400 di kredit. Kemudian yang pendapatan bunga itu dihitung dengan cara aset program 1 Januari 2017 dikalikan dengan tingkat diskontonya yaitu 8%, maka ditemukan hasil sebesar Rp78.400 di kredit. Lalu masuk ke dalam catatan memo pada akun aset program juga sebesar Rp78.400 di debit. Kemudian yang D, iuran atau pendanaan itu sebesar Rp50.000 pada akun kas di jurnal umum di kredit. Lalu Rp50.000 pada akun aset program di catatan memo di debit. Itu diambil dari soalnya itu sendiri, informasi dari soalnya. Lalu yang E itu ada imbalan. Nah, imbalan itu yaitu imbalan yang dibayarkan kepada pensiun. Masuk ke dalam catatan memo pada akun
kewajiban imbalan pasti sebesar Rp66.800 di debit dan akun aset program sebesar Rp66.800 di kredit. Lalu jurnal untuk tahun 2017, beban pensiun tahunan dijumlahkan antara biaya jasa, beban bunga, lalu dikurangi dengan pendapatan bunga. Hasilnya itu Rp80.000 di debit. Kemudian untuk kasnya itu totalnya itu Rp50.000 di kredit dan aset atau liabilitas pensiunnya itu sebesar Rp30.000 di kredit. Kemudian saldo untuk 31 Desembernya, aset atau liabilitas pensiun sebesar Rp30.000 di kredit. Itu dapat dihitung dari total dari kewajiban imbalan pasti dikurangi dengan total dari aset program, yaitu sebesar Rp1.071.600 dikurangi dengan Rp1.041.600. Itu hasilnya itu ketemu Rp30.000. Kemudian untuk saldo 31 Desember 2017 untuk yang kewajiban imbalan pasti itu jumlah dari saldo awal 1 Januari 2017 ditambah dengan biaya jasa sebesar Rp80.000 ditambah dengan beban bunga sebesar Rp78.400 dikurangi dengan imbalan sebesar Rp66.800, maka totalnya itu Rp1.071.600 di kredit, dan total dari aset program itu penjumlahan dari saldo 1 Januari 2017 sebesar Rp980.000 di debit ditambah dengan pendapatan bunga sebesar Rp78.400 di debit ditambah lagi dengan iuran atau pendanaan sebesar Rp50.000 di debit, lalu dikurangi dengan imbalan sebesar Rp66.800 di kredit, maka hasilnya itu Rp1.041.600 di kredit. Lalu di sini ada ayat jurnal untuk mencatat beban pensiun tahun 2017. Beban pensiun sebesar Rp80.000 di debit, kemudian kas sebesar Rp50.000 di kredit, dan aset atau liabilitas pensiun sebesar Rp30.000 di kredit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat banyak kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.